Jadi yang pakai PDF nomornya 31 halaman 50, yang pakai kitab halamannya 36 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa yajibu 'alaika, ngundut dulu dah. Wa yajibu 'alaika hifzul adhani minal istima'i ilal ghibati wan namimati wasairil aqwalil muharramati wal istima'i ilat taghanni bil alhani wan nagomatil mauzunati. Qala Allahu ta'ala wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi ay al-ghina'u. Kita potong dulu. Wa yajibu, dan kewajiban, wa yajibu 'alaika, dan kewajiban atasmu, hifzul adhani, menjaga telinga, minal istima'i ilal ghibati, dari mendengarkan ghibah. Kita yang menggibah nggak boleh, kita dengerin doang pun kagak boleh, sama-sama haram tuh. Apa yang haram diucapkan, begitu pula haram didengarkan. Saya emang gak gibah, cuma dengerin doang, ya sama aja. Jadi untuk menjaga taubat kita, kita harus menjaga telinga kita dari mendengarkan ghibah. Wan namimati, dan namimah, provokasi. Makanya kalau ada orang-orang yang nyampein ucapan-ucapan buruk kepada kita, yang lagi memprovokasi, udah mendingan kita tinggal pergi aja udah. Mohon maaf ya, terus saya mules gitu. Kita tinggal pergi. Ustaz Satiri ceramahnya isinya mengandung provokasi, kita tinggal pergi aja udah, biarin dia ngomong dewek-dewek gitu. Dan namimah, wasairil aqwalil muharramati, dan semua ucapan-ucapan yang diharamkan, dan semua perkataan yang diharamkan. Wal istima'i ilat taghanni, dan mendengarkan nyanyian-nyanyian, bil alhani, dengan alunan nada, wan nagomatil mauzunati, dan irama-irama yang tersusun rapi. Kewajiban atasmu menjaga telingamu dari mendengarkan lagu dan nyanyian. Apa bagaimana? Tapi lagi-lagi ya, kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin, di situ tetap musik pun terbagi 3. Kalau buat orang-orang yang hatinya bersih dan hatinya hidup,
yang sekiranya kalau dia mendengarkan musik langsung ingat kepada Allah, maka musik itu hukumnya jadi wajib buat dia. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Apa bagaimana? Ada juga yang hukumnya mubah. Nah, yang haram itu buat kita nih, yang kalau dengar musik yang keingetan sama empuan, itu haram tuh dari musiknya. Apa Pak Ridwan? Apalagi emang musiknya lempengan ada kenangan sama mantan, wah berasa bener ya. Itu musik, nyanyian-nyanyian dengan alunan nada dan irama yang tersusun rapi. Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa minan nasi, dan diantara manusia, may yashtari lahwal hadithi, ada yang membeli ucapan-ucapan yang sia-sia. Ai al-gina'u, artinya nyanyian-nyanyian. Tapi lagi-lagi, nanti kalau mau lebih jelasnya tinggal lihat aja kitab Ihya. Di situ ada 5 hukum tentang musik, tentang lagu di bab simak, bab mendengarkan musik, dan bab tentang alat-alat musik. Di situ ada. Kalau pengen lebih jelasnya, ya minimal buat kita, kalaupun dengerin musik, jangan sampai musik itu membuat atau memunculkan pikiran-pikiran yang kotor, minimal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ghina'u yumbitun nifaq, atau al-ghina boleh ya, al-ghina, al-ghina boleh. Al-ghina'u yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'u al-baqla. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, musik itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ghina'u wal lahu yumbitanin nifaqo fil qalbi kama yumbitul ma'u al-ushba. Walladhi nafsi biyadihi innal qira'ata wadh-dhikra yumbitanil imana fil qalbi kama yumbitul ma'u al-ushba. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghina'u wal lahu, nyanyian dan hiburan, yumbitani an-nifaqo, kedua-duanya menumbuhkan sifat munafik fil qalbi, di dalam hati. Apalagi yang sampai di panggung, udah gitu ngikut nyawer lagi. Tapi insya Allah di sini mah kagak ada yang nyawer, lagi ngaji. Di luar-luar kagak berduit, mau nyawer pakai apaan? Kama yumbitul ma'u al-ushba, sebagaimana air menumbuhkan rumput.
Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, innal qiraata, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wal dzikra, dan berzikir, yumbitani al-imana, menumbuhkan iman, fil qalbi, di dalam hati. Baca atau mendengarkannya, apa lagi? Baca Quran atau mendengarkan Al-Quran. Tapi jangan kayak Bang Jamal belakang ono, sengaja nyetel murotal biar cepet pules. Ini mau mendengarkan, ini mah bukan orang baca Quran tinggal tidur, bukan. Ini sengaja nyetel pengajian, nyetel murotal biar cepet pules. Bacaan Al-Quran dan zikir, kedua-duanya menumbuhkan iman di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan rumput. Betul. Makanya kalau lagi ada yang baca Quran, kita diperintahkan dengerin dan memperhatikan. Ansitu wasma'u, kalau lagi ada yang baca Quran, karena dengan kita dengerin aja itu bisa menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila sauti ghana'in lam yu'dan lahu an yasma'ar ruhaniyina fil jannati. Qila lahu wa manir ruhaniyun, qala qurra'u ahlil jannati. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila sauti ghana'in, orang yang mendengarkan suara nyanyian, lam yu'dan lahu an yasma'ar ruhaniyina fil jannati, maka dia tidak akan diizinkan untuk mendengarkan para ruhaniyin di dalam surga. Qila lahu, ada sahabat yang bertanya, wa manir ruhaniyun, siapa itu para ruhaniyin ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, qurra'u ahlil jannati, para qori, penghuni surga. Nanti di surga setiap hari kita dengerin alunan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para qori, penghuni surga. Nah, orang-orang yang suka dengerin musik dan musik itu bikin lalai hatinya, maka dia tidak akan diizinkan untuk mendengarkan alunan bacaan Quran itu di surga. Makanya kalau pengen dengerin musik, kudu bersih dulu hatinya, kudu ingat Allah dulu hatinya, biar musiknya jadi sunnah atau jadi wajib. Kalau yang hatinya masih lalai, dengerin musiknya masih haram. Hah? Jangan lupa. Betul. Jadi kita kewajiban menjaga telinga kita dari mendengarkan ghibah, namimah, semua ucapan-ucapan, semua perkataan yang diharamkan, dan mendengarkan kepada nyanyian-nyanyian yang membuat hati kita lupa.
Wa yajibu 'alaika hifzul batni aidan minal muharramati wasyubuhati wasyahawati. Dan wajib atasmu juga hifzul batni, menjaga perut, minal muharramati, dari hal-hal yang diharamkan, wasyubuhati, dan hal-hal yang syubhat, wasyahawati, dan keinginan-keinginan syahwat. Qala ba'duhum bal 'anis syab'i aidan. Ada sebagian ulama yang berkata bahkan kita kewajiban menjaga perut dari kekenyangan juga. Jangan sampai asal makan kekenyangan mulu. Jangan sampai tuh. Kemana kalau belum habis 3 piring belum berhenti makan. Buka puasa kormanya 7 biji, belum nasinya sepiring, kolaknya, gorengannya 5, lontongnya 5 gitu. Es buahnya. Kewajiban tuh, wajib kita menjaga perut kita dari kekenyangan. Li'annahu yuksil kolba, karena kekenyangan itu dapat membuat kerasnya hati, dapat mengeraskan hati. Akibatnya kalau hati keras nanti sulit menerima nasihat dan menjadi berat untuk beribadah. Kalau hatinya keras, makanya biasanya kalau pas buka makannya kebanyakan udah buat isya berat, apalagi buat taraweh gitu. Berat. Yang ada rebahan aja. Ngerasain perut kekenyangan. Kalau bahasa kampung katanya kembal keran. Apa maksudnya? Betul. Perut dijaga dari hal-hal yang haram, dari yang syubhat, dari kepengenan diri kita, dan dari kekenyangan. Wa yajibu 'alaika hifzul yadaini min tanawulil harami. Dan wajib atasmu juga menjaga 2 tangan dari nyomot yang haram. Nyomot mengambil yang haram. Wa min kitabati ma la yajuzu takallumu bihi, dan menjaga kedua tangan dari menulis apa yang tidak boleh diucapkannya, apa yang tidak boleh mengucapkannya. Agak saya menggibah, nggak ngomongin orang, cuma lewat status doang. Kagak, saya nggak ngata-ngatain, cuma nulis di WhatsApp doang. Ya sama aja, itu nulis juga. Kita kewajiban menjaga kedua tangan dari menulis sesuatu yang tidak boleh mengatakannya. Kudu tuh, jangan sampai asal nulis sesuatu, apalagi di status nyindir orang, ngata-ngatain orang lewat status, atau nge-share sesuatu yang itu menghina, memprovokasi, itu juga haram. Makanya udah paling bener kayak grup kita ada sepi gitu, gak ada yang nge-share apa-apa. Karena itu kewajiban kita buat jaga tangan kita. Kalau dulu lidahmu harimaumu, sekarang dirubah jempolmu harimaumu. Habis ngata-ngatain langsung kagak berani, dan nulis aja udah lewat status WhatsApp, apa di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter, nulis apa aja udah. Harus kita jaga.
Wa min darbi muslimin bi ghairi haqqin, dan dari memukul orang muslim tanpa hak, tanpa adanya hak. Dan sejenisnya ya. Ntar mentang-mentang di sini contohnya mukul, berarti dupak boleh, kagak tetap. Berarti nabok boleh, ya kagak, sama aja. Dan dari memukul atau menyakiti dah, dan dari menyakiti orang muslim tanpa adanya hak. Yang maksudnya ada hak di sini kalau untuk kisos gitu. Kan kalau kisos begitu. Mukul ya balasnya mukul, dodok ya balasnya dodok, nendang ya balasnya nendang. Kalau itu namanya ada hak itu mukulnya. Tapi sekarang udah jarang yang pakai hukum kisos. Wa yajibu 'alaika hifzur rijlaini minal masyi ilal harami. Dan wajib atasmu menjaga dua kaki dari berjalan kepada tempat-tempat yang diharamkan atau untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan, sama tuh maknanya. Tapi insya Allah kalau kita mau enggak ya, rasa-rasanya kalau buat kita kalau sampai pergi ke tempat-tempat yang diharamkan kayaknya enggak. Paling kadang-kadang kalau yang suka mancing itu masih datang ke tempat-tempat Galatama, itu haram tuh. Itu jaga kakinya jangan sampai berangkat ke tempat-tempat begitu. Enggak ada kan Kang Musim, enggak kan, enggak ke tempat karaoke gitu. Kalau kalasasi kagak, kalau kagak bakal. Au ila sultanin zalimin, atau mendatangi pemerintah yang zalim. Fa innal masya ilaihi min ghairi daruratin ma'siyatun, karena berjalan ke tempat pemimpin pemerintah yang zalim min ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maksiatun itu sebuah kemaksiatan. Udah cukup tuh, menjaga kaki untuk berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Fattaubu miftahun likulli ita'atin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Fattaubu, maka taubat itu miftahun likulli ita'atin, merupakan kunci untuk semua perbuatan taat. Wa asasu kullil khairi, dan pondasi bagi semua kebaikan. Ajma'a, semuanya, ashmala, secara menyeluruh. Enggak ngumpulin. Ada yang kelewat? Enggak kan ya? Hah? Ibadah, likulli ibadatin gitu. Maka taubat merupakan kunci untuk semua perbuatan ibadah.
Jadi agar ibadah kita diterima dan bernilai, kita harus taubat dulu. Karena lagi-lagi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci, maha bersih, dan Allah hanya menerima dari yang bersih-bersih. Makanya kita kalau mau ibadah kepada Allah, bersihkan diri kita. Yakni innama wajabat alaika taubatu li'annaha miftahun lit-ta'ati walil futuhatid diniyati wad dunyawiyati wa asasun likullil khairati. Maksudnya innama wajabat alaika taubatu, sesungguhnya kewajiban atasmu bertaubat, li'annaha miftahun lit-ta'ati, karena bahwasanya taubat itu kunci bagi perbuatan taat, walil futuhatid diniyati wad dunyawiyati, dan berbagai anugerah diniyah dan anugerah dunyawiyah. Futuhat itu anugerah diniyah, rahmat Allah, kemampuan untuk taat, taufik, hidayah, ilmu laduni, itu anugerah diniyah, futuhatud diniyah. Kalau futuhatud dunyawiyah, badan sehat, rezeki melimpah, harta banyak, usaha lancar, dagang laris, itu namanya futuhatud dunyawiyah. Dulu Buya pernah ngajarin tuh, pernah bilang ke kita waktu beliau ngaji, itu beliau diajarin, kita ini, hidup kita ini kayak sumur bawah, kayak sumur atau kayak saluran air. Kalau di situ banyak ladonnya, banyak lumpurnya, akhirnya aliran airnya jadi mampet, kesumbat sedikit. Sumur juga kalau banyak ladonnya jadi dikit airnya. Kalau pengen alirannya lancar lagi atau sumurnya jadi banyak lagi airnya, bersihin dulu ladonnya gitu. Nah, agar anugerah-anugerah duniawi kita dibikin banyak lagi oleh Allah, bersihin diri kita. Makanya kita diperintahkan untuk bertaubat gitu. Jadi bertaubat itu kunci untuk meraih anugerah diniyah dan anugerah duniawiyah. Taubat. Dan memang salah satu fadilah istighfar juga ke situ arahnya. Untuk meraih futuhatud dunyawiyah, salah satunya dengan cara memperbanyak istighfar. Wa asasun likullil khairati, dan pondasi bagi semua kebaikan. Fa'alaiha tanbanil maqamatu, dan maka di atas taubat itu berdirilah makomat. Di atas taubat itu dibangunlah berbagai makomat, tingkatan-tingkatan spiritual. Tingkatan-tingkatan spiritual itu makomat namanya.
Nah, kalau kita belum taubat, gimana kita mau mulai meningkatkan diri kita? Meningkat dari nasut ke malakut, ke jabarut, ke lahut gitu. Meningkat dari orang awam ke orang khos, ke orang akhosul khos. Itu diraihnya harus diawali dengan bertaubat dulu. Karena makomat itu dibangun di atas taubat. Ibaratnya taubat itu pondasinya. Nah, makomat itu bangunannya. Fakullu man arada an yabniya maqamahu wala yahkuma asasahu la yartafi'u bal yanhadimu. Maka setiap orang yang ingin membangun yang ingin mendirikan bangunan makomnya, wala yahkuma asasahu, dan tidak membuat kokoh pondasinya, la yartafi'u, maka bangunan itu tidak akan berdiri kokoh, bal yanhadimu, bahkan yang ada bangunan itu akan runtuh. Makanya langkah awal sebelum kita berjalan menuju Allah, langkah awalnya taubat dulu. Karena itu pondasinya, lagi-lagi pondasinya. Semua perbuatan taat kita, perbuatan baik kita, ibadah kita, itu semuanya bangunannya, itu pondasinya taubat. Kayak orang bangun rumah, kalau nggak ada pondasinya, ya nggak bakal kuat. Jangankan sampai kena gempa, kita sendirin gue roboh kalau nggak ada pondasinya. Ibadah yang kita lakukan juga begitu. Kalau tidak didasari dengan taubat, maka akan mudah hancurnya. Bahkan bisa jadi tidak bernilai, kurang nilainya. Udah tuh. Itu pentingnya taubat. Nah, caranya kemarin. Yang pertama, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Pasang niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan kita rubah, kita ganti kebiasaan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu caranya taubat. Habis itu baru dah kita jaga semua anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Taubat. Sambil banyakin istighfar. Dan ayatnya jelas. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana wa yumdidkum bi amwali wa banin yursilis samaa alaikum midrara. Begitu dah ayatnya. Fa inibtulita bi fi'latin aw suhbatin fi majlisin fatadarakan muharwila. Fa in ubtulita, maka jika kamu diuji bi fi'latin, dengan satu perbuatan dosa, au suhbatin, atau pergaulan yang buruk, fi majlisin, dalam satu majlis, fatadarakan, maka segeralah perbaiki itu, muharwila, fatadarakan, maka perbaiki itu, muharwila, dengan segera. Fatadarakan, memperbaiki, maka perbaiki itu, muharwilan, dengan segera.
Begitu kita sadar kita habis ngerjain dosa, buru-buru kita langsung taubat. Jangan ditunda-tunda taubatnya, buru-buru. Kalau emang kita lagi ada di satu perkumpulan yang itu perkumpulan kurang baik, buru-buru pergi, tinggalin perkumpulan itu, ganti dengan perkumpulan-perkumpulan yang baik. Yakni idza kanatit taubatu miftahut ta'ati wa asasul khairati wa kana 'alaika muhasabatu nafsika al muhasabata tammata fa in ubtulita bi ghaflatin mana'atska min dzalika au bi suhbati jama'atin fi majlisin yamna'unaka minhu fayajibu 'alaika hina idzin an tudarika taqsiraka. Bima dzukira fi majlisin akhara bisur'atin. Maksudnya apabila keadaan taubat itu kunci semua perbuatan taat dan pondasi semua kebaikan, dan kamu sudah membiasakan mengintrospeksi dirimu dengan introspeksi yang sempurna, dengan muhasabah yang sempurna. Fa in ubtulita, lalu jika kamu tertimpa bala, bigoflatin berupa kelalaian, mana'atska min dalika yang menghalangimu dari itu semua, dari bertobat dan muhasabah, au bisuhbati jama'atin fi majlisin, atau dengan bergaul dengan satu kelompok di dalam sebuah majlis, yang na'unaka minhu, yang menghalangi dirimu darinya. Fayajibu 'alaika hina idzin, maka kewajiban atasmu saat itu juga antudarika taksiraka, bahwa kamu memperbaiki kekuranganmu, bima dzukira, dengan cara yang telah disebutkan, fi majlisin akhara, di majlis yang lain, bisur'atin, dengan segera. Buru-buru pindah majlis kalau majlis sebelumnya menghalangi kita untuk bertobat dan menghalangi kita untuk muhasabah. Pindah majlis. Majlis bukan majlis ngaji doang ini ya. Kayak Bang Yani kan dia majlisnya banyak. Ada majlis remi, ada majlis catur, ada majlis karambol, majlis cekih gitu. Ya banyak dia majlisnya. Majlis gaple. Kalau perkumpulan itu bikin kita sulit untuk taubat dan muhasabah diri, maka tinggalkan perkumpulan itu. Kita cari perkumpulan lain yang bisa membantu kita untuk bertaubat dan muhasabah. Gitu. Jadi majlis di sini bukan artinya majlis ngaji, bukan. Tempat kumpul, tempat nongkrong. Kan banyak kayak bocah loh, kalau ngumpul semua pada miringin HP gitu. Majlisnya majlis HP gitu. Main game online gitu. Atau kalau yang rada gedean dikit, majlisnya majlis futsal gitu. Isik-isik main futsal. Kalau perkumpulan seperti itu bikin kita sulit untuk bertobat dan muhasabah diri, maka tinggalkan majlis itu dan cari majlis lain dengan segera yang bisa membantu kita untuk bertobat dan muhasabah.
atau yang punya majelis mancing itu, majelis mancing tinggalin tuh. Kalau emang gara-gara itu kita jadi susah taubat. Ngapa kok jadi nengok ke kanan? Ya intinya perkumpulan apapun yang di tempat itu kita jadi sulit memperbaiki diri, maka tinggalkan perkumpulan seperti itu. Cari perkumpulan atau majelis yang membantu kita untuk memperbaiki diri. Dah cukup tuh masalah taubat. Wa minha al-qanaatu, dan diantara 9 wasiat yang disebutkan yaitu qanaah, merasa cukup. Ai wa minal wasayat tis'i al qanaatu, artinya diantara wasiat-wasiat yang 9 yaitu qanaah. Wa hiya ar-ridho bil yasiri minal atoi, yaitu menerima pemberian yang sedikit. Ar-ridho bil yasiri, ar-ridho menerima bil yasiri yang sedikit, minal atoi dari pemberian, menerima pemberian yang sedikit, itu qanaah namanya. Bini dikasih 100 nerima, dikasih 50 nerima, dikasih 20 nerima, itu namanya bini qanaah begitu. Apa mau? Hah? Ya kita juga begitu, dagang lagi dikasih banyak hasilnya oleh Allah ya kita terima, lagi dikasih sedikit ya kita terima gitu. Usaha lagi dikasih dikit ya kita terima, lagi dikasih banyak ya kita terima. Itu namanya qanaah, menerima pemberian yang sedikit. Ma'khudatun min qaulihim qani'a bil kasri kunu'an wa qana'atan, diambil dari ucapan para ulama qani'a dengan kasroh huruf nun, kunu'an wa qana'atan, idza radiya bil yasir, apabila dia menerima dengan yang sedikit. Wa amma qana'a bil fathi fa ma'nahu sa'ala, adapun qana'a dengan fathah huruf nun maka artinya meminta. Beda baris satu, beda arti tuh. Kalau qani'a artinya merasa cukup dengan pemberian yang sedikit, kalau qana'a itu celutak, selalu ngarepin dibagi, itu qana'a. Pengennya minta mulu, bagi kagak mau, maunya minta mulu. Itu qanaah. Qanaah. Kalau qani'ah itu yang artinya tadi qanaah, merasa cukup. Beda baris satu doang itu. Walidha qala ba'duhum, dan berdasarkan hal ini maka ada ulama yang berkata al-abdu hurrun in qani'a ay radiya fahuwa bil kasri, wal hurru abdun in qana'a ay sa'ala fahuwa bil fathi. Seorang budak dia merdeka jika dia merasa cukup, artinya jika dia menerima, dan dia itu dibaca dengan kasroh huruf nun. Wal hurru, dan orang yang merdeka, abdun in qana'a, menjadi budak jika dia selalu mengharap dibagi. Ai sa'ala, artinya selalu meminta-minta.
fahuwa bil fathi, dan dia itu dibaca dengan fathah huruf nun, qanaah. Wa minal ma'nayaini qaulu syairi al-abdu hurrun in qani'a wal hurru abdun in qana'a fakna wala takna fama syai'un yushinu siwat tam'i. Fakna wala takna, apa? Tok, pakai tok. Yang mana pakai tok? Hah? Pakai kop, itu pakai kop. In kona. Ini kan lagi bahas konaa sama koni'a gitu. Yang pertama pakai koni'a, yang kedua pakai konaa. Dan dari dua makna ini ada ucapan seorang penyair, al-abdu hurrun in qani'a, budak itu menjadi merdeka jika dia menerima, dan orang yang merdeka menjadi budak jika dia selalu mengharap. Fakna, maka merasa cukuplah, wala takna, dan jangan selalu berharap, dan jangan selalu meminta-minta. Fama syai'un yushinu siwat tam'i, karena tidak ada satupun, fama syai'un, maka tidak ada satupun, yushinu, yang membuat hina, siwat tam'i, selain sifat selalu toma, selain sifat toma. Toma itu artinya selalu ngarepin dibagi. Padahal kita punya rokok dewek, tapi yang kita comot rokok temen lagi gitu. Tetangga yang habis jual tanah, kita lagi nungguin aja, kapan dianterin gitu. Padahal saudara bukan apa bukan, kita lagi ngarepin aja. Tomat. Ya, kita satu majlis dengar kabar teman kita ada yang habis jual tanah, kita lagi nungguin aja. Ini belum nyampe juga ini gitu. Itu tomat tuh namanya. Wal ahadithul waridatu fi fadlil qanaati katiratun syahiratun. Dan hadis-hadis yang datang tentang keistimewaan qanaah sangat banyak dan sangat terkenal. Minha ma rawal Baihaqi fi zuhdi. Jangan aneh ya, karena memang Imam Al-Baihaqi ini kebanyakan hadisnya berkaitan dengan adab-adab. Imam Al-Baihaqi fi zuhdi an Jabir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qanaatu kanzun la yafna. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Az-Zuhdi, dalam kitab Az-Zuhud, dari sahabat Jabir radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu merupakan gudang yang tidak akan pernah habis. Ai kal kanzil ladzi la yafrugu, artinya seperti gudang yang tidak akan pernah kosong. Karena orang kalau udah hatinya merasa cukup, punya berapapun hidupnya enjoy. Tapi orang yang hatinya selalu toma, sebanyak apapun yang dia punya nggak akan enjoy hatinya, nggak ada puasnya, selalu pengennya nambah lagi, nggak pernah puas.
Makanya hatinya nggak pernah tenang, nggak pernah enjoy. Orang yang qanaah itu seperti gudang yang tidak pernah kosong. Qanaah itu seperti gudang yang tidak pernah kosong. Li'annahu tahmiluhu ala adamit tatallu'i lima fi aidin nasi. Karena sifat qanaah itu akan mendorong dia, akan membuat dia tidak melihat adamit tatallu'i, tidak melihat, tidak memperhatikan lima fi aidin nasi, apa saja yang dimiliki orang lain. Orang yang kalau qanaah, kalau dia punya sifat qanaah, nggak pernah itu pakai ngelongok, pakai ngeliat, ngelirik apa yang dipunyain orang lain. Bodoh amat orang lain punya mobil cakep, punya rumah mewah, biarin amat gitu. Masa bodoh orangnya, nggak pernah pengen kayak orang-orang. Udah dia mah dikasih sama Allah segini, ya dia nikmatin aja yang dikasih sama Allah. Dikasih banyak ya alhamdulillah, dia syukuri. Dikasih banyakan lagi ya alhamdulillah. Itu orang qanaah. Kebanyakan kita yang bikin kita ujung-ujungnya kemarin kagak bisa pules kan begitu. Yang lain mah tanggal segini udah pada punya baju baru, punya sarung baru, kue udah kebeli, dodol udah kebeli, rangginang udah bikin. Kita udah tanggal segini rumana belum kelihatan pisan bakal belinya. Jadi ngelihat orang-orang, orang udah pada beli, udah belanja. Jadi ngelihat orang-orang. Itu namanya hati kita belum qanaah. Kalau orang yang hati qanaah, ya bodoh amat, masa bodoh. Dikasih rezeki sama Allah, ya belanja. Kagak ya kita beli kutang sama kipas. Ngiklik aja udah. Asal ditanya, emang gak beli baju baru bang? Kalau lagi gerah banget ini, gitu. Betul. Sifat qanaah mendorong seseorang untuk tidak melirik kepada apa yang dimiliki orang lain. Biar kata orang motornya baru, mobilnya baru, HP-nya iPhone 17 gitu. Ya kita mau udah pakai Nokia dah. Hah? Ceros. Udah agak ada udah ceros. Udah qanaah makanya. Kama annal kanzal malkuro yahmilu sahibahu ala dalika. Sebagaimana bahwasanya gudang yang tadi disebutkan, gudang yang tidak pernah kosong, membuat pemiliknya tidak melirik gudang orang lain. Ngapain pakai ngelirik gudang orang lain? Gudang saya juga masih penuh gitu. Itu kalau qanaah. Apa pokoknya? Susahnya kan begitu. Apalagi emang sifat dasar manusia nggak pernah puas. Makanya buat ibu-ibu belakang dari tanggal segini mulai jauh-jauhin HP. Biar enggak ngeliat orang beli rangginang, biar enggak ngeliat orang beli kue gitu. Jadi kagak pengen kayak orang-orang. itu Shopee aplikasinya buang-buangin dulu, Lazada buang-buangin dulu. Emang tawan laki belum kelihatan ada duitnya, yang dilihat Shopee lagi. Keranjang biasanya udah 1.000 itu keranjang.
Ya belajar untuk menanamkan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian yang sudah ada. Gitu. Nggak pakai ngelirik kepada hal-hal yang belum kita miliki. Udah, terima aja apa yang sekarang diberikan oleh Allah. Itu qanaah namanya. Qala al-qutbul ghawtu sayyiduna Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an berkata oleh wali kutub al-Ghawth Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibir ratib radhiyallahu an, innal qana'ata kanzun laisa bil fani fagnam hadita akhi aisyahal fani wa ish qunu'an bila hirsin wala tama'in ta'ish hamidan rafi'al qadri wasyani. Innal qana'ata, sesungguhnya sifat qana'ah, kanzun laisa bil fani, merupakan gudang yang tidak akan pernah habis isinya. Fagnam, maka manfaatkan ini, hadita akhi aisyahal fani, fagnam hadita akhi, manfaatkan ini, kamu akan mendapatkan petunjuk aisyahal fani, untuk kehidupan yang fana ini. Wa ish kunu'an, dan hiduplah dalam keadaan qanaah, dengan bersifat qanaah, bila hirsin wala tama'in, tanpa memiliki sifat gila, rakus, wala tama'in, dan tanpa sifat toma, selalu mengharap pemberian orang lain. Ta'ish hamidan, kamu akan hidup terhormat, rafi al-qadri, dengan tinggi derajatmu, rafi al-qadri, dan tinggi derajatmu, wasyani, dan mulia. Kamu akan hidup terhormat, memiliki derajat yang tinggi dan mulia, kalau kita hidup dengan menerapkan sifat qanaah dan membuang sifat hiris, gila, dan sifat toma. Nggak mampu deh, cukup deh tuh. Wa qala ghairuhu ra'aitul qana'ata ra'sal ghina fasirtu bi adyaliha mutamassiki fala dha yarani ala babihi wala dha yarani bihi munhamiki ujalisu qaumi bila dirhamin amurru 'alan nasi shibhal maliki. Dan berkata ulama yang lainnya, ra'aitul qana'ata, aku melihat sifat qanaah itu, ra'sal ghina, sebagai modal pokok untuk kekayaan. Hah? Kanzul ghina. Lah bedanya jauh amat itu. Aku melihat sifat qanaah itu sebagai gudang kekayaan. Pokoknya orang yang punya sifat qanaah, dialah orang yang kaya sebenarnya. Dan orang yang punya sifat toma, sebanyak apapun harta yang dia punya, dia akan selamanya fakir.
kalau dia masih punya sifat tomat. Yang qanaah dialah orang kaya yang sesungguhnya, karena enjoy terus hidupnya. Punya duit kagak punya duit tetap ngingsot tiap hari duit. Enjoy. Kalau orang yang punya sifat qanaah, fasirtu bi adiyaliha mutamassiki, maka aku jadikan diriku berpegang teguh pada ekornya. Aldiyal ekor ya, ekor qanaah. Fasirtu maka aku jadikan diriku mutamassiki berpegang teguh bi adiyaliha dengan ekornya qanaah. Artinya jangan sampai qanaah itu terlepas dari hati kita. Falada yaroni ala babihi, dengan sifat qanaah itu falada yaroni, tidak pernah ada satu orang pun yang melihatku. Fala maka tidak pernah ada satu orang pun yaroni yang dia melihat aku ala babihi, duduk di depan pintunya. Gimana Budi? Paham itu? Mang Manta mau lebaran belum punya duit karena dia butuh duit buat belanja, ujung-ujungnya pagi-pagi udah di depan rumah orang nungguin aja, pengen minjem gitu. Tidak ada satu orang pun yang melihatku di depan pintunya. Mana udah tungguin 2 jam rumah orang yang enggak keluar pisan gitu. Udah ketahuan abisnya. Pas dulu mantau loh. Biasa dia tanggal segini mau anu ini. Gak keluar orang aja dia. Hah? Mau nagih. Ya kalau nagih masih mending mau aja. Ini mau pengen ngutang. Falada yaroni ala babihi, tidak ada satu orang pun yang melihat aku di depan pintu rumahnya. Lagi nungguin aja, kapan sini yang punya rumah keluar, kapan sini. Udah salam udah 3 kali, masih belum keluar juga, emang lagi butuhnya. Nah orang yang qanaah nggak bakal begitu, karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Ya udah dia nikmati apa yang ada, nggak pakai ngemis-ngemis di depan pintu rumah orang. Ngarepin itu tuan rumahnya keluar gitu. Hah? Walada yaroni bihi munhamiki, dan tidak ada satu orang pun yang melihat aku merasa kesusahan. Munhamikun, merasa kesusahan. Abang Budi, tidak ada satu orang pun yang melihat aku merasa kesusahan. Bahkan kalau kata orang, kita kayak orang banyak duit aja udah, udah enjoy terus, seneng terus, tawa terus. Bahkan kadang-kadang yang anehnya pakai kaci ada orang minjem duit sama kita gitu. Saking ngeliatnya kita kayak orang seneng gitu. Hah? Orang-orang ketipu sama kita. Hah? Yang mana? Yuzani. Hah? Yuzani. Hurufnya apa juga? Itu Z-nya titiknya dihilangin tuh. Yaroni. Ya sama itu. Dua-duanya yaroni. Z-nya titiknya dihilangin.
kalau zana artinya zina. Zana yazni zina artinya. Kalau zana menghias. Kalau di PD paknya ya falada yaroni. Itu paling pas sudah artinya tuh. Tidak ada satu orang pun yang melihat aku di depan pintu rumahnya, dan tidak ada satu orang pun yang melihat aku kesusahan, kesulitan. Orang dilihatnya seneng mulu, tawa mulu. Pagi-pagi ngopi, ditemenin singkong rebus, udah nyetel musik kenceng banget udah. Daripada puyeng, dia nyetel musik buat hiburan. Dari dangdut ya lebih stres. Stres, obatnya iman dan takwa. Ujalisu qaumi bila dirhamin. Aku kumpul, aku duduk bersama kawan-kawanku bila dirhamin, tanpa punya uang sepeser pun. Amurru alan nasi, dan aku lewat, tapi aku lewat di depan orang-orang syibhal maliki, seperti seorang raja. Biar kata kagak punya duit pisan, gagah tetap jalannya, ngisor ya. Kamu mau? Ya biar aja hati mah, yang penting kelihatan orang-orang itu orang seneng aja pun. Tahu. Makanya besok deket-deket mau lebaran udah pasang wajah yang ceria, nyengir aja terus. Biar orang kagak tahu kita punya duit kayak kagak kayak gitu. Itu orang yang punya sifat qanaah gitu. Ujalisu qaumi, aku duduk bersama kawan-kawanku bila dirhamin, tanpa punya uang sepeser pun. Amurru alan nasi, tapi aku lewat di depan orang-orang syibhal maliki, seperti raja. Pokoknya usahain kita di depan orang kelihatan kayak orang seneng aja udah. Ya ada rokok kita sundut, kagak ya udah. Wa minha hadithun, dan diantaranya ada hadis azza man qani'ah wa dhalla man tama'a. Mulia orang yang bersifat qanaah, atau dibalik ya, orang yang bersifat qanaah akan mulia. Wa dhalla man tama'a, dan orang yang bersifat tama akan hina. Wa mabnal qanaati ala zuhdi fid dunya, fa innan najata minha fawzun wal istirsala fiha ajzun. Dan dibangun sifat qanaah ini di atas sifat zuhud terhadap dunia. Fa innan najata minha fawzun,
Karena keselamatan dari dunia merupakan kesuksesan. Wal istirsala fiha ajzun, dan terlena di dalam kesenangan dunia itu kelemahan, kegagalan. Kalau kita bisa zuhud terhadap dunia, berarti kita tergolong orang yang sukses. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa zuhud terhadap dunia, terlena di dalam kesenangan dunia, di dalam kehobian-kehobian kita, berarti kita termasuk orang yang gagal. Fahaqiqun liman alima annal mala matrukun liwaritin au musobun bihaditin ayyakuna zuhduhu fiha aqwa min rabbatihi wa tarkuhu aktaro min tolabihi. Dan sangat jelas, fahakikun, sangat jelas liman alama, bagi orang-orang yang tahu, alima ya, bagi orang-orang yang tahu, liman alima, bagi orang-orang yang tahu, annal mala, bahwasanya harta itu matrukun liwaritin, nanti hanya akan jadi peninggalan untuk ahli waris, nanti hanya akan ditinggalkan untuk ahli waris, au musobun bihaditin, atau hanya akan tertimpa musibah dengan berbagai macam kejadian. Ya namanya harta, kalau utuh sampai kita meninggal paling buat peninggalan, buat ahli waris. Kalau kita masih hidup, ya bisa jadi ada musibah yang bikin harta kita habis gitu. Buat orang-orang yang tahu bahwa harta seperti ini, ayyakuna zuhduhu fiha, bahwa keadaan zuhud dirinya terhadap dunia aqwa min rogbatihi, pasti lebih kuat dari kecintaannya terhadap dunia. Wa tarkuhu aktaro min tolabihi, dan dia meninggalkan dunia lebih banyak daripada mencarinya. Betul. Zuhud. Wa idza aradta an tazhada fiha fanzur hiya inda man, fanzur hiya indaman wa fi yadiman. Dan apabila kamu ingin zuhud terhadap dunia, fanzur hiya indaman, maka lihatlah, maka perhatikanlah dia ada di tangan siapa, dia dimiliki siapa, wa fi yadiman, dan dia di tangan siapa, dia milik siapa, dan dia di dalam kekuasaan siapa gitu. Ma'anna halalaha hisabun wa haramaha iqabun, bersamaan dengan itu bahwasanya halalnya harta itu akan dihisab dan haramnya harta itu akan disiksa. Wa man talabaha fatathu, dan orang yang mengejar-ngejarnya pasti akan kehilangannya, pasti akan kehilangan hal itu.
Wa man nazara ilaihi a'mathu, dan orang yang sering melirik kepadanya akan dibutakan olehnya, akan dibuat buta olehnya. Lo girawat belakang ngono. Tenang Pok, tenang. Tenang Cing. Ada cadangannya. Kamu jam berapa udah? Lah. Iya jam 1 ya. Nah, coba itu. Lagi nerus aja nih. Dikit lagi. Cek. Iklan. Udah. Hah? Kalau dalam di depan TV. Ya kalau habis dua-duanya ya udah. Tutup. Mana tadi? Wa man talabaha fatathu, dan orang yang mengejarnya akan kehilangan hal itu. Wa man nazara ilaihi a'mathu, dan orang yang melirik kepadanya akan dibuat buta olehnya. Wa man istagna fiha futina, dan orang yang kaya padanya akan diuji. Wa man iftaqara fiha hazana, dan orang fakir padanya akan bersedih. Udah tuh. Kalau kita sudah memahami ini semua, maka kita akan lebih bisa zuhud terhadap dunia. Wa ma ahsana qaulul Imam Syafi'i radhiyallahu an, betapa indahnya ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu an, amuttu amattu matami'i fa arahtu nafsi fa innan nafsa matami'at tahunu. Imam Syafi'i berkata, aku matikan, aku hilangkan sifat tomakku, fa arahtu nafsi, maka aku membuat nyaman diriku. Fa innan nafsa matami'at, fa inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu, matami'at, selama dia bersifat toma, tahunu, dia akan hina. Wa ahyaitul kunu'ah, dan aku hidupkan sifat qanaah dalam diriku. Wa kana mayitan, sebelumnya dia mati. Fa fi ihyaihi, dan dalam menghidupkan sifat qanaah, irdun masunu, harga diriku terjaga. Irdun harga diri ya, masunu terjaga. Dengan kita menghidupkan sifat qanaah, maka harga diri kita terjaga. Karena tadi nggak sering datang ke rumah teman, nggak sering minjem sama teman, nggak sering minta-minta sama teman. Jadi harga diri kita terjaga. Idza tama'un yahinnu biqalbi 'abdin alathu mahanatun wa alahu haunun. Apa yang beda itu? Sama ya? Karena sesungguhnya toma yahinnu biqalbi 'abdin, akan menggoda hati orang-orang, akan menggoda hati seseorang. Alathu mahanatun wa alahu haunun,
Jika dia dikalahkan oleh sifat toma, alathu, itu toma mengalahkan orang itu. Jika toma mengalahkan orang itu, mahanatun, maka dia menjadi hina. Wa alagu haunun, jika dia yang mengalahkan sifat toma, maka dia akan menjadi orang yang enjoy, orang yang tenang, orang yang nyaman. Makanya sampai dalam ayat Al-Qur'annya, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang sejati adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan hati yang tenang, yang enjoy, karena hatinya bersifat qanaah. Haunun. Wa qauluhu aidan radhiyallahu an, dan Imam Syafi'i juga berkata, wa rizquka la yafutuka bitawani, dan rizkimu tidak akan hilang darimu dengan entar-entaran, dengan menunda-nunda. Entar aja dah, kalau masalah nyari duit mah entar aja dah. Rezekimu tidak akan hilang darimu dengan sikap entar-entaran, menunda-nunda. Walaysa yazidu fir rizqi al-ana'u, dan tidak akan menambah rezeki seseorang al-ana'u, akan kerja keras. Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Idza ma kunta, apabila keadaan dirimu za qalbin qanu'in, memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa'un, maka kamu dengan raja dunia menjadi sama. Fa anta, maka kamu, wa malikud dunya, dan raja dunia, sawaun, itu sama, menjadi sama, sama-sama senang. Dia ya senang, kita ya senang. Bedanya dia mau banyak duitnya, kita qanaah gitu. Hah? Padahal qanaah. Nah, modalnya qanaah. Dah cukup ya. Wakila jam 1 lewat. Sebelum saya tutup ada yang nambahin ini, Pak Guru? Cukup. Dah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.